Salam cinta dan cahaya, namaste. Senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang posisi-posisi atau postur-postur duduk di dalam meditasi. Ada banyak postur duduk di dalam meditasi, khususnya di dalam yoga, namun ada 3 yang paling sering dipakai. Saya akan menjelaskan ketiganya, karena biasanya di awal-awal perjalanan meditasi, pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana posisi duduk yang paling tepat. Dan biasanya saya menjelaskan bisa melakukan posisi duduk di dalam Sukhasana atau Siddhasana ataupun Padmasana. Karena itu di dalam konten kali ini saya akan menjelaskan ketiganya. Yang paling penting di dalam posisi duduk meditasi, apapun pilihan duduk Anda, adalah pastikan tulang punggungnya tegak, lurus. Kenapa? Karena di tulang punggung kita terdapat susumna nadi. Saya mungkin pernah menjelaskan pada video-video sebelumnya mengenai 5 lapisan tubuh, bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat 5 lapisan tubuh, atau seringkali juga disebut panca maya kosa. Nah, setelah lapisan fisik ada lapisan yang lebih dalam dari fisik yang disebut prana maya kosa, di mana aliran prana atau daya hidup atau life force mengalir di dalamnya. Di tubuh prana atau prana maya kosa inilah terdapat nadis atau jalur tempat mengalir daya hidup tersebut. Nah, ada 3 nadi utama, yaitu Ida, Pingala, dan Susumna. Susumna ini nadi utama yang ada di dalam tulang punggung. Dan kenapa ia menjadi penting? Karena susumna ini tempat mengalirnya Kundalini Shakti. Apakah Kundalini Shakti? Kundalini Shakti adalah daya energi laten yang ada di dalam diri setiap orang, yang ketika ia terbangkitkan maka akan mulai terjadi transformasi di dalam diri orang tersebut. Perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif akan mulai terjadi. Karena Kundalini ini akan naik membersihkan cakra-cakra melalui jalur susumna atau susumna nadi. Karena itu jalur susumna yang ada di tulang punggung ini pada saat seseorang bermeditasi dipastikan harus tegak lurus. Jadi jalurnya harus naik ke atas, karena ketika sang Kundalini Shakti mengalir, dia akan naik melalui jalur susumna, membersihkan cakra-cakra mayor ke 7 cakra mayor yang dilaluinya sampai ke cakra mahkota atau sahasrara cakra. Nah, ketika sampai di cakra-cakra kepala dan sudah mencapai sahasrara cakra, maka terjadilah pencerahan atau enlightenment pada diri seorang yogi. Itu adalah tujuan dari semua latihan yoga yang sesungguhnya. Karena itu postur duduk meditasi menjadi sangat penting. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan postur duduk meditasi. Ada Sukhasana, Siddhasana, dan juga Padmasana yang biasanya dianjurkan untuk dilakukan. Yang pertama adalah Sukhasana. Sukhasana ini postur yang paling mudah, paling sederhana, dan biasanya disarankan untuk pemula. Sukhasana sendiri artinya adalah posisi yang nyaman. Artinya sebenarnya Anda boleh duduk dalam posisi nyaman apapun di dalam Sukhasana ini. Carilah posisi yang ternyaman asalkan tulang punggung Anda tegak lurus. Itulah makna dari Sukhasana. Posisi duduk yang paling nyaman bagi Anda dapat pilih sendiri. Tetapi biasanya Sukhasana ini seringkali dicontohkan dengan cross leg sederhana seperti ini, atau silangkan kaki dengan sederhana ya. Bisa mulai majukan ke depan kedua kaki, kemudian cross leg. Ini biasanya yang dicontohkan dalam Sukhasana. Kadang-kadang juga seperti ini juga posisi yang cukup mudah dalam Sukhasana. Atau posisi apapun yang paling nyaman, cross leg yang ternyaman, posisi bersila yang paling nyaman, yang
bisa Anda lakukan, asalkan pastikan seperti tadi sudah disampaikan, tulang punggungnya tegak lurus. Itu adalah Sukhasana. Dan biasanya Sukhasana ini karena memang posisi yang paling mudah, maka disarankan bagi Anda para pemula yang baru saja memulai jalan meditasi atau mungkin tubuhnya masih stiff, masih kaku, belum dilatih dengan latihan-latihan asana. Asana sendiri artinya adalah postur atau pose, postur-postur fisik yang biasanya di dalam yoga banyak dilatih. Di Kriya Yoga Nusantara sendiri kita memiliki kelas KYN Asana, di mana para meditator, para praktisi bisa melatih asana-asana untuk membuat tubuhnya menjadi semakin lentur, di samping juga mengaktifkan cakra-cakra mayor. Asana ini penting sekali karena asana ini perlu dilatih supaya tubuh kita akhirnya cukup fleksibel, sehingga kita dapat duduk dalam posisi meditasi yang lebih advance dalam waktu yang lebih lama lagi. Karena pada akhirnya semua postur-postur pada asana itu dirancang agar pada suatu saat nanti seorang yogi mampu duduk meditasi dalam waktu yang lama. Baik, selanjutnya setelah Sukhasana adalah postur duduk berikutnya, yaitu Siddhasana. Saya akan contohkan terlebih dahulu Siddhasana. Boleh kakinya diarahkan ke depan, diluruskan ke depan, straight leg. Kemudian satu kaki, di sini saya memakai kaki kiri, walaupun pada latihannya boleh diganti-ganti ya. Boleh memakai alternate leg, jadi kaki yang kiri boleh diganti yang kanan, senyaman Anda. Jadi kaki yang kiri dari posisi saya saat ini, saya tekankan ke kelenjar perineum. Kalau tadi saya sudah berbicara tentang Kundalini Shakti atau energi Kundalini yang ada di dalam diri setiap manusia, itu letaknya berada di kelenjar perineum, yaitu antara anus dan organ genital Anda. Jadi di postur Siddhasana, tumit Anda menekan kelenjar perineum. Ya, tumit kaki yang kiri menekan kelenjar perineum, kemudian kaki yang kanan disilangkan dan tumitnya menekan pubic bone, tulang pubik Anda. Sementara telapak kaki dimasuk ke lipatan paha yang dalam. Ini adalah postur duduk Siddhasana. Siddhasana dari bahasa Sanskerta yang Siddha artinya adalah perfect atau seorang yogi adept, yogi mahir yang sudah memiliki banyak kemampuan siddhi. Mungkin Anda pernah mendengar kata siddhi. Siddhi adalah sesuatu yang akan dihasilkan oleh seorang yogi tingkat tinggi ketika ia berlatih meditasi dalam waktu yang cukup lama dengan mendalam, maka dikatakan seorang yogi akan mampu menghasilkan kemampuan-kemampuan siddhi, semacam mukjizat atau karomah di dalam diri sang yogi tersebut. Nah, kata siddha adalah berasal dari kata siddhi. Siddhasana, asana adalah postur, jadi Siddhasana artinya adalah postur seorang yogi tingkat tinggi. Asana dari seorang yogi tingkat tinggi atau adept yogi. Postur ini sangat spesial karena seperti tadi disampaikan, dia menekan langsung kelenjar perineum di mana Kundalini Shakti dirangsang sedemikian rupa untuk dapat naik ke atas ke tulang punggung, ke susumna nadi. Kemudian prana juga dirangsang untuk naik ke atas, khususnya apana. Daya hidup kita dinaikkan dan diarahkan ke atas semua agar naik melalui jalur susumna agar mencapai cakra mahkota. Posisi ini sangat kuat secara energi dan disarankan dilatih oleh Anda yang memang melatih teknik-teknik untuk pembangkitan kundalini atau mungkin transmutasi seksual energi yang juga mengaktifkan kundalini, disarankan untuk melatih postur Siddhasana ini.
Siddhasana membutuhkan cukup fleksibilitas di tubuh bagian bawah Anda, mulai dari pinggang, pinggul, paha, lutut, kemudian ankle, pergelangan kaki, semuanya harus cukup fleksibel untuk dapat duduk dalam posisi ini dalam waktu yang cukup lama. Jadi ketika Anda sudah melatih asana, tubuh sudah cukup fleksibel, kemudian Anda sudah dapat duduk dalam sukhasana dalam waktu yang lama, kemudian Anda dapat mencoba duduk dalam postur siddhasana ini. Selanjutnya setelah siddhasana atau postur berikutnya adalah padmasana. Untuk padmasana kita bisa meluruskan kaki kita lagi dan kita akan melakukan postur ini. Padmasana juga disebut sebagai postur teratai. Caranya adalah satu kaki dilipat seperti ini, dibawa ke atas dan telapak kaki menghadap ke atas seperti ini. Kemudian satu kaki berikutnya lakukan hal yang sama. Nah, ini adalah postur padmasana. Padma dari kata teratai atau lotus. Sana adalah postur, jadi postur ini adalah postur yang menyerupai teratai. Kalau kita perhatikan, padmasana ini memang benar-benar postur yang membuat tulang punggung tegak lurus karena bagian bawah tubuh kita di-lock sedemikian rupa, membutuhkan fleksibilitas yang cukup baik ya. Ini adalah termasuk pose duduk yang advance kalau di dalam asana, tingkat lanjut. Hanya orang-orang yang sudah berlatih cukup lama atau memiliki kelenturan di tubuh bagian bawahnya yang dapat perform posisi ini dalam waktu yang lama. Ini adalah padmasana. Tulang punggung benar-benar ditopang secara kuat sehingga dapat tegak lurus. Kemudian kuncian di kaki dalam pembentukan teratai atau lotus feet ini menghasilkan energi prana yang naik ke atas. Karena kaki kita kunci sedemikian rupa, maka seluruh prana, seluruh daya-daya Kundalini Shakti pun juga akan naik ke atas, akan mencari jalurnya pada susumna nadi tadi, dan akan mencapai cakra mahkota pada akhirnya. Postur ini dapat dilatih bagi Anda yang memang sudah melatih asana dalam waktu yang cukup lama karena dibutuhkan kelenturan. Ya, itu adalah padmasana. Jadi Anda dapat mencoba postur-postur ini, ketiga postur duduk yang disarankan, carilah yang mana yang paling sesuai dan dirasa mudah bagi Anda. Nah, perbedaan dari padmasana dan siddhasana, padmasana memang bagian bawah tubuh dikunci dan postur ini sangat challenging, membawa energi prana semuanya apana naik ke atas. Namun tidak ada tekanan khusus memang pada kelenjar perineum. Jadi tidak bekerja secara langsung pada perineum, walaupun ini termasuk satu posisi yang sangat baik dalam meditasi kita dalam rangka pembangkitan energi untuk naik ke atas. Ya, tetapi bedanya dengan siddhasana kalau kita perhatikan lagi, siddhasana ada penekanan pada kelenjar perineum. Itulah perbedaan padmasana dan siddhasana. Siddhasana ditekan kelenjar perineum, baru kaki satunya dibawa ke atas, ditekan di pubic bone seperti ini. Kedua postur tersebut sangat baik, dan untuk padmasana bisa dilakukan half ya, jadi setengah padmasana. Saya ulangi lagi, kita kembali ke padmasana. Untuk half padmasana kita bisa lakukan seperti ini. Kalau yang belum bisa full, ya. Kaki sebelahnya juga boleh misalnya. Nah, seperti ini. Half padmasana, setengah dari padmasana. Kalau sukhasana, walaupun memang mudah posenya untuk sukhasana, tetapi kalau kita perhatikan dalam hanya cross leg biasa seperti ini, atau mungkin sukhasana yang paling mudah seperti ini yang juga sering dicontohkan di kelas-kelas asana, walaupun sangat mudah, tetapi pose ini tidak membuat tulang punggung tertopang dengan stabil. Itulah kenapa sukhasana harus ditingkatkan menjadi pose-pose berikutnya. Jadi postur duduk sukhasana harus ditingkatkan menjadi postur-postur berikutnya yang tingkat lebih mahir, karena dalam sukhasana
terlalu mudah, tidak ada penopang pada tulang punggung seseorang. Itulah kekurangan dari postur Sukhasana ini. Jadi silahkan dipilih kira-kira postur yang mana yang paling sesuai bagi Anda. Anda bisa mencobanya sendiri, tetapi tentunya untuk bisa perform posisi-posisi duduk di dalam meditasi, terutama yang tingkat lanjut, Anda harus melatih tubuh fisik Anda terlebih dahulu. Dan jika Anda tertarik untuk mendapatkan informasi latihan-latihan asana yang diberikan di Kriya Yoga Nusantara, karena kita memang mempersiapkan tubuh para meditator kita di KYN sesuai dengan Astanga Yoga Patanjali. Ada 8 tahap atau 8 jalan yang disampaikan Maharishi Patanjali, seorang risi kuno yang terkenal dengan Yoga Sutranya, yang mungkin sudah pernah kita babarkan pada video-video sebelumnya, bahwa ada 8 tangga atau 8 jalan, 8 tahap, yaitu yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Setelah nama, niyama, kemudian ada asana. Jadi asana itu atau postur menjadi sangat penting sebelum akhirnya kita dapat melatih pranayama yang lebih dalam. Dan postur ini yang pada akhirnya adalah postur duduk meditasi yang tepat. Karena ketika kita akan berlatih pranayama, kita pun harus duduk dalam durasi waktu yang cukup lama. Jadi tubuhnya memang harus dipersiapkan untuk kepentingan itu. Jika Anda tertarik untuk mempelajari yoga asana atau pranayama, tentunya Anda dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara. Kemudian pada postur-postur duduk basic atau pemula ini juga kita sarankan melakukan mudra yang paling mudah, yang paling sederhana. Biasanya disarankan adalah Gyan Mudra. Gyan Mudra adalah seperti ini, saya akan contohkan jempol dan telunjuk ditekankan keduanya, kemudian 3 jari diarahkan lurus ke depan. Ini adalah Gyan Mudra. Yang saya perform sekarang adalah posisi Siddhasana dengan Gyan Mudra. Gyan artinya adalah knowledge, mudra artinya adalah gesture. Jadi ketika Anda melatih Gyan Mudra, itu akan meningkatkan pengetahuan-pengetahuan spiritual di dalam diri Anda, meningkatkan konsentrasi, dan tentunya mengaktifkan cakra-cakra yang ada di kepala Anda. Jika Anda juga tertarik untuk melatih mudra atau ingin belajar mudra-mudra yang lain, Anda bisa mengikuti KYN, Pranayama, Mudra, dan Bandha di level 3. Jadi KYN level 2-nya kita latih asana, mempersiapkan tubuh fisik, agar nanti udah gak ada harusnya cerita lututnya sakit duduk lama dalam meditasi, kesemutan, dan sebagainya. Karena kita mau latih tubuh fisiknya terlebih dahulu sedemikian rupa agar bisa duduk perform meditasi dalam durasi yang cukup lama. Kemudian setelah itu baru bisa melatih pranayama-pranayama yang lebih dalam atau mau belajar mudra dan tentunya nantinya adalah bandha yang lebih mendalam lagi. Ya, itulah pose atau postur-postur duduk meditasi yang telah saya sampaikan, mulai dari Sukhasana, posisi yang paling nyaman bagi Anda, kemudian Siddhasana, dan tentunya juga Padmasana. Silahkan Anda pilih pose yang paling sesuai dengan kondisi atau level Anda saat ini, tetapi jangan lupa untuk terus berlatih dan meningkatkan level Anda untuk meditasi yang lebih dalam lagi, agar dapat mencapai tujuan yoga Anda. Karena yoga seperti di dalam bahasa Sanskertanya yang berarti penyatuan, union dengan sang diri sejati yang ada di dalam diri kita dengan tujuan untuk mencapai moksha, samadhi, atau kebahagiaan sejati. Baiklah, jika Anda tertarik dengan informasi untuk pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara,
Kontak number dari admin kami sertakan pada deskripsi box yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen ya. Karena subscribe Anda tentunya akan membuat saya semakin bersemangat untuk mengupload konten-konten berikutnya. Akhirnya saya Yvonne Sutrisna, salam cinta dan cahaya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Namaste.